Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi eh kita di sini ketemu lagi di iCast, podcastnya AAIJ. Media komunikasi, apalagi nih, informasi dan edukasi. Ada contekannya di sini. Di seputar AIJ. Nah, sebelum kita masuk ke tema sama apa yang mau dibahas, saya kenalin dulu ya. Ada rekan saya, Puri, Hai, rekan boleh lagi sekaligus ganti Kak? senior. Memang kenapa? Kenapa boleh ganti? Enggak, maksudnya harusnya dokter Rona dulu dong, bintang tamunya Oh, dulu. partner dulu dong. Bintang tamu itu Gong. Ogong ya? Iya, Ya oke deh. Gong ya. Nggak enak kan dokter udah nyeritain habis itu Puri. Iya kan? Oh, oh. Ya, ini kita ditemani oleh bintang tamu kesayangan kita. Iya kan? Kalau Iya. kita ke Poli pasti ketemu sama dokter Rona. Saya belum pernah ketemu dokter Rona. Masa? Baru kali ini ya dok? Iya, saya pernah sekali Bu. Sekali yang saya tidur itu ya? Beneran itu. Ngorok nggak dok tidurnya? Enggak sih, Enggak cuman ya? banyak yang jenguk. Banyak yang jenguk, alhamdulillah ya Allah, masih banyak yang sayang. Silakan dok, diperkenalkan diri dok. Selamat siang. Halo, selamat siang. Saya Dokter Rona. Ya, dokter. Ya. Dokter boleh diceritain sedikit. Kita kan AIJ itu punya poliklinik ya. Udah berapa lama Di AIJ. di AIJ? Atau mungkin selain itu juga latar belakangnya dokter. Ah, ah. Dokter lulusan mana? Mungkin dari ada spesialisasi kah gitu dok? Ya. Saya itu masuk di kuliahnya di Fakultas Kedokteran UKI tahun 97. Terus Oh, mulai bergabung oke. di AAIJ itu pada tahun 2009. 2009. Pada saat itu saya ngegantiin posisi suami saya yang lagi ngambil spesialis. Saat ini saya masih dokter umum. Dokter umum ada, oke dok. Oke, selain praktek di poliklinik ada di tempat lain nggak dok? Kalau misalnya nih, dokter tuh biasanya kan cocok-cocokan. Iya. Ternyata cocoknya sama dokter Ona nih. Mau nyari selain di poliklinik, ada nggak di tempat lain? Kebetulan saya ini sangat cinta banget sama AIJ ya. Weh. Oh, oke. Jadi Sama dong. prakteknya di AIJ aja. Selebihnya gitu jadi ya, ibu Dok? rumah tangga. Dulu sih pernah di rumah sakit Hermina. Oh, capek ya dok ya? Warawiri. Banyak panggilannya. 24 jam mesti standby ya dok? Nggak bisa istirahat kalau lagi jaga. Iya sih, bener Iya, sih. kan. Kalau apalagi kalau buka praktek di rumah ya, biasanya Iya. 1 kali 24 jam kan. Ya benar, rumah ya buat keluarga aja. Iya, bener. Oke. Lagi kita mau bahas apa sih Bu Uri? Oh ya, mengenai isoman yang sedang happening, tapi dalam arti negatif ya. Positif yang negatif ya. Positif yang negatif, yes. Iya kan, bener kan? betul. Atau Ya. negatif yang positif. Oh iya, benar. Aduh itu kebolak-balik itu ya. Jadi kadang-kadang suka pusing sendiri. Saya positif. Ternyata habis itu suruh di rumah aja. Itu sekarang negatif yang ditunggu-tunggu. Biasanya positif yang dicari-cari. Ya, kita bahas aman dan tepat isolasi mandiri. Nah, Pak Gede dulu juga mantan isoman ya? Penyintas. saya penyintas Penyintas isoman. ya, sama saya juga. Jadi saya sama Puri ya, Puri ya. Enggak sama kamu sama istrimu, saya sama suami saya. Iya, paham maksudnya Iya. sama-sama pernah positif Oh iya, COVID positif, iya. dan diputuskan untuk Isoman. isoman. Bisa cerita sedikit lah ya, Pak mungkin Gede, dari boleh? saya dulu ya. Iya, boleh. Saya Jadi- tidur dulu nih. Jadi kita sharing lah pengalaman lah. Kita tuh sejak pandemi kayak gini apa sih yang nggak di prepare ya kan? Mulai dari masker 1 lapis, masker kain, masker medis sampai sekarang harus pakai 2 lapis. Habis itu hand sanitizer kemana-mana. Ya kan? Akhirnya tetap mau nggak mau harus kena juga meskipun prokesnya tetap ketat. Nah akhirnya saya tertular. Terus untungnya beruntung ketika orang lain tuh bisa harus lebih dari 1 minggu atau bahkan ada yang sampai 5 minggu isoman, saya cuman 1 minggu. Itu pun di rumah yang positif cuman saya sama anak sama istri saya negatif. Ya akhirnya prokes ketat di rumah kan.
dan minum obat-obatan tuh banyak. Sejak diputuskan positif itu saya disuruh isoman, tapi bukan sama dokter ya, sama sama tim poliklinik. Terus 1 minggu kemudian PCR hasilnya negatif. Kebetulan memang gejala itu hanya di awal-awal aja muncul. Setelah itu rasanya badan udah nggak sakit semua, akhirnya olahraga. Karena waktu awal gejala itu ada rasa sesak nafas ya dok. Iya. Sesak nafas itu akhirnya saya emang latihan napas, apa yang ini loh, bagian dada itu pokoknya dilebar-lebari lah biar napasnya lebih. Jadi saya olahraga lebar. gini itu, nah olahraga yang seperti itu ternyata sangat membantu ya, meskipun saya Itu nggak, bukan stretching lainnya. ya pokoknya gitulah ya, intinya bener-bener olahraga lah. Masalah posisi proning itu saya juga nggak terlalu perhatikan, karena sekarang itu media itu apa sih lewat WhatsApp itu kadang-kadang cenderung menyesatkan, jadi apa yang saya rasa enak waktu itu ya udah tak terusin aja. Nah itu saya. Padahal belum tentu benar ya dok. Ya sebenarnya ya ada yang benar ada yang enggak sih. Ya, tapi Cuman memang kalau misalkan lagi positif begitu ya memang sebaiknya sih menghindari yang kayak baca-baca dari sosmed yang bisa menyesatkan. nah itu Masalahnya kita nggak tahu mana yang menyesatkan, mana yang tidak. betul. Kadang-kadang kalau cuman dari broadcast kayak gitu tuh, Tapi kamu percaya sama aku lah deh. Aku kalau ngasih pasti benar. oh gitu. Kamu sih nggak pernah percaya sama aku. Itu akibatnya. Karena biasanya di grup ibu-ibu itu yang menyesatkan gitu. Ya kan, informasi dari sinetron disebarin. Tapi saya kan nonton sinetron. Oke. Oke lanjut, Bu Wuri mungkin bisa sharing sedikit lah. Kalau tadi saya kayaknya agak banyak tuh ya, lengkap kan. Bu Wuri gimana Bu Wuri? Berapa lama kemarin isomannya? Saya itu kena dari pembantu. Nah, terus bergilir yang kena. Pertama dia, lalu suami saya, ibu mertua, terus anak saya. Nah, stop tuh. Saya nggak. Baru minggu berikutnya setelah ibu mertua ternyata harus opnam, swab positif. Nah, saya juga swab yang positif saya sama anak saya. Nah, lalu kita isoman di rumah. Waktu itu gejala saya juga cuma nggak enak aja nih di tenggorokan. Kayak radang kan ya? Mending radang masih berasa sakit ya buat mulut. Ini cuma nggak enak aja. Ganjel. Terus nggak ada demam, nggak ada apa. Saya setelah keluar PCR positif, terus suami saya ke dokter spesialis paru-paru dekat rumah, kasih obat. Nah udah saya sampai sekitar 2 minggu persis ya, hampir 2 minggu. Saya PCR yang kedua, swab negatif. Nah ini yang saya mau nanya nih dok ya. Pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya itu, saya ngambil kesimpulan seperti ini dok. Menurut saya, isoman itu tidak bisa diputuskan sendiri, ya betul. Harus diputuskan oleh dokter. Begitu ya dok ya? Kayaknya, rekomendasi dokter ya. iya. Karena isoman itu kan kebijakan isoman keluar karena rumah sakit full kan dok. Iya. Jadi Dan gejalanya juga masih ringan. Ya, tapi kan harusnya tetap setelah pemeriksaan dokter ya. Iya. Begitu ya dok ya. Nah itu yang saya terlewati karena edukasi di awal itu menurut saya ya tidak ada gitu. Pada saat kebijakan isoman dikeluarkan oleh pemerintah gitu lah ya, saya nggak tahu siapa yang mengeluarkan waktu itu. Tapi nggak ada tambahan. Kalau kita kan selama ini di edukasinya adalah menghindari virus, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, kan begitu ya dok. Tapi begitu isoman, Begitu ketahuan positif, tidak ada arahan nih, ya, harus prepare harus apa? bagaimana, ya. Nah, itu apa saja. Kemudian pemeriksaan awal apa saja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dipersiapkan. Kemudian nanti di pertengahan kita sakit bagaimana dan sebagainya. Nah, gimana nih dok? Jadi kalau untuk isoman ini kan biasanya itu kita periksa dulu tuh dari rapid awalnya ya. Ya. Nah rapid positif lanjut ke PCR. Tuh. Nah kalau PCR-nya positif dilihat ini dia gejalanya ringan, sedang atau berat. Oke. Nah itu biasanya kalau di rumah sakit tuh dokter suka ada pemeriksaan ronsen. Nah itu yang nanti akan dikompar dengan pemeriksaan PCR. Kalau PCR-nya, kalau gejalanya dia ringan, memang nggak perlu dirawat di rumah sakit karena kan pada saat itu
itu memang terbatas banget ya rumah sakit ya. Betul. Pasiennya penuh. Tapi kalau misalnya gejalanya sedang sampai berat itu biasanya ditahan. Walaupun ditahan juga biasanya itu di IGD dulu karena memang antrian untuk masuk ke ruangannya itu penuh. Iya. Kalau kita bicara normal ya, orang biasanya kalau ngerasa sakit kan ke dokter dulu, terus ada rekomendasi untuk cek lab ya dok ya, betul ya? Cek lab, habis itu hasilnya keluar, ke dokternya lagi nih, ini dok hasil labnya seperti ini. Tapi yang terjadi sekarang kan ketika hasil PCR ini positif, ya udah gitu kan. Apa ini diarahkan ke dokter ya siapa itu nggak ada ya dok ya. Sayangnya itu. Jadi tempat saya tes PCR itu juga nggak diarahin untuk seperti itu dok. Seperti itu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi orang kebanyakan habis tes PCR pulang ke rumah nunggu hasil. Tuh. Setelah itu udah nunggu obat dari poli ya. Itu Iya. untuk yang di AIJ. Tapi di luaran juga saya yakin banyak seperti itu kasusnya ya. Jadi sambil nunggu PCR karena kan nggak cukup 1-2 jam kan. Menunggu kemudian nanti tinggal obat, padahal dia juga nggak tahu kondisinya bagaimana kan, dari harusnya ada cek darah dan paru-paru ya dok. Idealisnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Iya. Cek darah apa? D-dimer Di dimer, sama paru-paru. ya. Tapi pelaksanaannya kadang di lapangan kan berbeda. Betul. Karena kan memang fasilitas rumah sakitnya itu terbatas juga. Mulai dari tenaga kesehatannya sampai ruangannya. Itu semua terbatas. Jadi enggak segampang itu juga jadinya ya. Ironi juga ya dok ya. Iya. Karena sebetulnya kalau menurut saya isoman itu juga kita bisa isoman asal kita yakin bahwa kondisinya aman. Aman. Jadi kemarin itu ya itu nunggu hasil PCR itu kan sehari ya. Mulai dari antigen sampai hasil PCR keluar itu sekitar ada 3 hari lah. Nah, itu kan seperti saya aja belum dapat obat yang antivirus, antibiotik segala macam. Akhirnya ya rasa sakitnya di mana obatnya ya yang ada di Obat yang umum kotak aja obat dulu aja ya. akhirnya. Itu bener dok kayak gitu. Iya, kalau untuk sampai menunggu, kalau misalkan kita udah ngerasa nih sebenarnya nih badan kita udah nggak enak, nggak ada salahnya kita buat mensupport badan dengan vitamin sama makanan-makanan yang sehat, nggak masalah. Vitaminnya apa aja dok? Vitaminnya tuh bisa vitamin C, bisa vitamin E, vitamin D, Vitamin C. zinc, Kalau vitamin C itu biasanya berapa miligram dok? 500 mg. Ada yang sampai 1000. 1000 ya? Jangan yang 1000 juga. Kalau yang 1000 itu kan sebenarnya kan ada, kita itu kan badan kita tuh ada kapasitasnya ya. Betul. Kalau 1000 itu takutnya terlalu besar, malah kurang bagus efeknya di ginjal. 500 miligram itu pada saat kita sakit ya dok? Iya, itu Kalau per hari lah. saat kita sehat, Kalau kita sehat kan dia cuma support aja. iya Dari berapa makanan miligram dok? bisa. Nggak nyampe 500 sih. Ya di bawah itu ya. Di bawah itu. Jadi nggak perlu 500 miligram setiap Iya. hari ya konsumsi itu. Berbeda sama vitamin D. Vitamin D itu kan biasanya kita dapetin dari sinar matahari ya. Iya. Nah, kalau dari sinar matahari itu kalau kita benar-benar alami dapat dari sinar mataharinya nggak mencapai, nggak mencukupi. Kurang ya. Makanya dibantu sama vitamin D yang dalam bentuk suplemen. Berapa? Itu bisa 5.000 sampai 20.000 5.000 sehari. ya, per hari. Unit, 5.000 sampai 20.000 intra-unit per hari Iya. ya dok. sekitar itu. Nah ini dok saya mau nanya mengenai vitamin D nih dok. Saya pernah baca, dok mantan Menkes Dr. Siti Fadila Fadila, ya, pernah menyebutkan kalau memang saya pernah juga baca kan ini kan buat imunitas ya dok ya, Iya. vitamin D. Nah yang bagus itu range-nya antara 20 sampai 100 ya dok. Apa itu? Kak, maksudnya Di darah, di badan. di badan. Heeh. Jadi maksudnya gini, kalau vitamin D 80. kita 80 ya. Kalau vitamin D kita itu 40, kita aman dari COVID. Benerkah? Kalau di bawah itu resiko terpapar COVID, apalagi yang 20 mungkin Kalau itu sih enggak ya. enggak ya dok ya. Tetap bisa aja, bisa tetap terpapar. Jadi di kondisi berapa yang dia aman dok? 80 sampai 100. Oh 80 ya. Itu ngeceknya gimana? Harus ke laboratorium. Kalau Harus ke darah lab. ya dok ya? Ambil darah. Kan ada pemeriksaan vitamin D.
Iya. yang kuantitatif. Saya Ya. dulu pernah nanya Pak Ari di grup tuh. Mm. Pak Ari, kita boleh cek vitamin D nggak? Boleh. Nah, saya sudah ke dokter minta form untuk cek lab. Belum dijalanin. Virusnya udah mampir. Kenalan dulu. Iya. Ya, tapi lagi-lagi kan nggak semua orang bisa ngecek kayak gitu ya dok Iya. ya. Iya. Jadi paling pas itu sih preventif ya. Iya, itu kan termasuk Preventif. preventif sebetulnya. Sama seperti kalau kita minum vitamin-vitamin, itu kan ya dok ya. Jadi imun tinggi begitu kita kepapar juga tidak terlalu berat ya gejalanya ya dok ya. Ya. Sebenarnya kalau memang mau yang alami ya bisa didapat dari sinar matahari, cuman panas banget jam 11 jam 1 siang. Betul. Dan kita kan 3 menit aja udah gosong ya, Iya. apalagi harus sampai 10 menit. Iya. Itu berjemur siang bolong kayak gitu tuh ujung-ujungnya di kulit malah perih kan. Harus Lama-lama pakai ngelupas. sunblock ya dok. Iya, pakai Pakai sunblock sunblock. tetep. Apalagi kalau tipikal kulit kayak saya ini tanning banget kan ya. Tanning. gelapnya cepet, balikinnya lagi lama banget. Saya selama sakit itu tidak dikasih antivirus loh dok. Ah, masa sih? Iya, cuma azitromisin, kemudian multivitamin plus zinc, Mm-mm. sama buat obat batuk Laved ya namanya saya lupa. Gitu, tapi nggak dikasih antivirus. Sampai saya di pertengahan, itu kan 5 hari biasa dok ya, antibiotik. Kemudian lanjut saya konsul lagi, dikasih antibiotik lagi, tapi bukan azitromisin. Nah, itu 750 mg lah itu. Nah, tapi nggak ada antivirus sama sekali. Itu antivirus tergantung gejalanya atau bagaimana Jadi dok? sebenarnya kan ini virus ya. Kalau virus itu kan dia bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Dia self limiting disease namanya. Nah, jadi sebenarnya kalau imun kita bagus itu virusnya tuh bisa kalah sama kita, bisa lemah dia. Tapi kalau Oke. misalkan memang kondisi yang kurang maksudnya yang sedang berat itu ya memang sebaiknya dibantu sama antivirus. Begitu juga dengan antibiotik azitromisin itu sekarang tuh lebih di-prepare ke sedang dan berat. Sedang dan berat. Kalau ringan nggak perlu karena kan dia tidak ada infeksi sekunder. Jadi kalau ada infeksi sekunder baru kita pakai antivirus, antibiotik. Seperti itu. Oke. Kalau ivermectin tuh gimana dok? Kalau ivermectin, Heeh. ivermectin sendiri itu kan yang obat cacing itu. Iya. Heeh. Dia itu sendiri sebenarnya dari Kemenkes itu belum ada keputusan pasti sebagai pengobatan COVID. Kalau kajiannya Kalau saat ini masih dalam tahap studi klinik dia. Tapi sudah dijadikan referensi untuk Pengobatan. obat COVID kan dok ya? Pada beberapa iya, tapi untuk resminya itu belum. Itu gimana ya dok? Obat-obat cacing kok bisa buat virus ya dok? Nah makanya itu kan sebenarnya obat cacing itu kan masuknya ke kayak antimikroba ya. Maksudnya dia yang obat-obat yang nggak ada hubungannya sama virus sebenarnya. Tapi beberapa teman saya yang konsumsi ivermectin cepet loh polinya. Iya. Menurut Tapi- mereka cepet. Tapi itu kalau dari yang terbaru, Oh iya. yang masih dalam tahap studi ya, itu harus diberikan pada hari ke-1, 3, dan 5 Iya, pada awal ganjil gejala. ya. Terus juga memperhatikan berat badan ya dok. Iya, Jadi nggak bisa sama dosisnya antara satu dengan yang lainnya. oh gitu. Iya, iya, jadi Tap- nggak bisa sembarang. Dia kan dosis tunggal. iya. Tapi kan baru tahap studi ya. Studi. Aneh kalau misalnya sampai oh yang minum ini jadi lebih cepat. Jangan-jangan itu sebenarnya cuma sugesti yang akhirnya secara mental kita jadi semangat buat sembuh. Gitu nggak sih dok sebenarnya? Ya sebenarnya kan dunia kedokteran itu bukan dunia yang statis gitu-gitu aja ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu pasti dipelajarin. Nah dipelajarin kalau seandainya memang ternyata memang memberikan efek yang terbaik, pasti akan dikasih rekomendasi. Tapi kalau misalkannya tidak dan cuman baru katanya biasanya enggak. Kan dulu waktu awal-awal juga yang jahe merah lah, Iya. yang kayu putih, sampai ada yang minum-minum ya, sampai naruh di masker. Padahal di masker itu malah ngerusak lapisan maskernya, Iya. malah memudahkan virus untuk masuk. Saya sih nggak saya olesin dok di maskernya. Tapi diminum. Saya minum, saya tetesin di gelas, saya minum. Itu kan perih gak? Enggak, Cuman sedikit ya masnya. cuman 3 tetes lah. Kalau itu sebelum COVID jauh dulu waktu kecil itu
kalau tahu minyak kapak dok. Minyak kapak sama teh hangat itu kan kalau sakit tenggorokan biasanya itu saya 3 tetes sama teh hangat dicampur diminum. Enak banget, seger di sini. Seger ya? Oh. Yang terakhir susu beruang ya. Iya. Sampai ambruk. Itu gimana tuh? itu susu beruang itu gimana? Kasihan sampai beruangnya tepar dok, susunya dikejar-kejar. Direbutin ya. Iya. Saya nggak kepikir loh itu, ya kan? Merah susunya gimana itu beruang itu? Kan Sama kayak hewan susu liar, kan? kuda liar itu loh. Tapi kan yang mempromosikannya hebat. Oh, Bisa iya. sampai satu negara gitu ya. Kena Iya. prank ya dok. Kena prank. Tapi Buri sendiri ini nggak tergila-gila nggak sama susu beruang? Enggak, Maksudnya, oh ini nih harus minum ini gitu. enggak. Iya, saya juga nggak tuh, nggak ikut ininya euforia aja. Lawang saya udah dikasih bingkisan isinya susu beruang semua, ya diminum. Jadi sebenarnya ngefek nggak sih dok minum kayak gitu tuh? Enggak, kalau ke COVID sendiri enggak. Cuman ke imun tubuh kali dok Ke ya. energi kita sendiri Iya, ya. Susu kan ada kaliumnya, Iya. ada kalsiumnya itu. Iya. Nah, itu dia yang bagus untuk badan kita untuk Malah minum. kalau nggak salah nih, sorry dok. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Minum susu murni gitu. Sebelumnya minum obat itu bukannya malah menetralisir ya dok? Yang kalau menetralisir maksudnya di lambung. Iya di lambung. Kalau untuk menetralisir secara langsungnya sih enggak dari susu juga ya. Nggak dari susu. Dia nggak ini misalnya kita minum obat nih, habis itu kita minum susu murni gitu. Enggak, Efek obatnya tetap ada. Masih yang lebih menetralisir itu air kelapa ya. Oh. Air kelapa. Oke. Kalau misalnya ada yang keracunan, makanan, kalau ke IGD nggak ada kita nyari susu dulu kan repot ya. Iya. Paling kita disuruh diguyur maksudnya dari infusan itu kan air Iya. sama air murni ya, maksudnya yang Aquades begitu lebih bagus. Oke. Berarti nggak apa-apa ya dok misalnya. Ya ini untuk orang tertentu lah yang percaya kalau susu beruang itu bisa nyembuhin. Habis minum obat terus minum susu beruang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa bikin dia imunnya dia jadi naik, yang penting dia seneng nggak apa-apa. Iya benar. Kalau isoman nih dok, yang harus kita siapin apa sih dok? Kan sebenarnya positif itu kan kita nggak bisa menduga-duga ya. Iya. Tahu-tahu positif. Nah kita harus nyiapin apa nih? Kalau misalnya belum punya apa yang harus kita beli gitu? Jadi kalau untuk COVID yang kita persiapkan itu pertama tuh harus mental. Mentalnya tuh harus mental sembuh, jangan mental yang kita malah jadi jatuh. Ya. Nah, terus selama di rumah itu harus ada ditunjang sama fasilitas. Fasilitas yang di rumah itu maksudnya ada kamar isolasi sendiri, nggak bercampur dengan keluarga yang lain. Seandainya kalau kita nggak mau harus bercampur, paling nggak tetap jaga jarak dalam rumah. Oke. 1 sampai 2 meter. Terus kalau mau pakai kamar mandi gantian. Yang setelah yang boleh yang sehat dulu, atau kalau misalkannya yang COVID itu pasien COVID-nya udah nggak tahan bisa dia dulu, tapi habis itu di sanitizer. Terus jangan lupa jendela-jendela di dalam rumahnya itu dibuka biar ventilasinya tetap jalan. Terus ya ada obat-obatan juga ya. Terus jangan lupa berjemur paling. Nah, terus yang sempat booming kemarin tabung oksigen perlu nggak sih dok? Tabung oksigen itu kan untuk cadangan aja ya ibaratnya. Kalau saturasi kita masih di atas 95 kan kita nggak perlu oksigen tambahan. Masih bisa secara normal. Nah biasanya kalau udah di bawah 95 ke 93, 92 itu tuh biasanya udah mulai agak sesek tuh. Oke. Nah kalau udah sesek itu berarti kita mau nggak mau harus pakai oksigen. Kenapa harus pakai oksigen? Itu kan yang namanya sel dalam tubuh manusia itu kan dia butuh oksigen ya. Betul. Kalau misalnya kita cuek aja nanti yang kena tuh sel-sel dalam tubuh. Nah, oke, sebelum ini menarik nih karena kan akhirnya saturasi oksigen kita bahas nih. Alat ukurnya udah banyak yang tahu kan, namanya oximeter ya dok ya betul. Nah, saturasi oksigen itu sendiri kan sebenarnya kalau normal di angka 98% ya dok. Iya. Yang sudah mengkhawatirkan tuh di angka berapa persen sih dok? Di bawah 95. Di bawah 95 ya.
Sebenarnya prosentase itu mewakilkan apa sih dok? Fungsi paru-paru kah atau Fungsi serapan paru-parunya. oksigen? Oh. Jadi memang berarti dengan saturasi segitu berarti paru-parunya dia ini ada sesuatu. Makanya nanti biasanya kan itu dia di ronsen pasiennya buat dilihat. Karena kadang tuh pada saat di ronsen pagi sama Oke. sore itu bisa perubahan paru itu bisa drastis. Ya ini lagi-lagi pengalaman tetangga. Di awal dinyatakan positif, terus akhirnya isoman, selang beberapa hari sesek napas dok. Itu sebenarnya di awal bisa kita prediksi gak sih dok? Oh bahwa orang ini ada gejala asma, ada pernah kena bronkitis segala macam gitu. Ya, jadi kalau tanda kutip jika ada pasiennya ada komorbid, Mm-mm. mau itu asma atau pneumonia, Mm-mm. nah itu memang sebaiknya itu ke rumah sakit ya. Oke. Karena saturasi oksigennya biar gampang di monitoring. Nah dok, Oke. nanya masalah paru-paru dok ya. Ada kalanya kan di awal penyakit itu, sakit COVID itu bisa jadi pasien itu terlihat gejalanya biasa lah, Fine misalnya aja. sedikit batuk, demam. Tapi begitu di ronsen paru-parunya sudah putih, bisa kan dok ya? Terhubung, Kalau di awal sudah terlihat, ada obat yang bisa untuk menghilangkan cairan atau itu nggak dok paru-paru? Kalau itu sih nggak, biasanya kalau di rumah sakit itu dikasih antibiotik, Bu. Tapi artinya ada bisa hilang kan itu? Bisa membantu. Bisa Kalau hilang membantu. total enggak. Oh oke. Oh. Jadi secara bertahap ya. Ya. Kalau yang misalkannya ini yang masih COVID kan, Iya. yang berhubungan pas COVID itu, ya kalau dia langsung hilang nggak ada. Oh nggak ada ya dok? Tapi bertahap Bisa sembuh. bisa. Ya artinya kalau di awal itu kita sudah ketahuan bahwa paru-parunya itu sudah ada Flek. Sesuatu. ada flek ya. Flek atau apa kalau flek kan? Pneumonia. Ya pneumonia kan ini ada peradangan pada paru. Kalau flek kan TB biasanya. Oh. Kalau flek apa tuh? TB, TBC. Oh TBC. Oh. Ini kan lebih yang peradangan kan dok ya. Nah, jadi pada saat di awal dia sakit itu sudah terlihat paru-parunya ada peradangan, apakah kalau kemudian diberi obat bisa mengurangi kemungkinan saturasi itu akan turun mendadak menjadi sesak napas gitu dok? Bisa. Bisa ya. Jadi memang penting kan dok Kalau ya di dari awal itu. ya, Iya. kalau dari awal terdeteksi malah lebih mudah. Iya. Jadi memang pemeriksaan awal itu penting banget ya dok ya. Pengalaman lagi kayak kemarin ketika dinyatakan positif. Justru yang panik itu malah orang lain, orang di sekitar saya yang ada dalam satu rumah itu panik, istri saya panik. Kenapa kok malah positif nih, dapat dari mana segala macam. Udah gak apa-apa, saya bilang gitu aja kan. Ya tetap positif lah. Positive thinking maksudnya, tetap positive thinking. Terus gak stres, gak yang gimana-gimana karena demamnya itu dok nggak pernah sampai 38, 37,6 itu udah paling demam, itu pun waktu bangun tidur. Setelah aktivitas biasa suhu itu bisa 36 Biasa malam ya dok malah COVID Iya. itu ya dok ya. malah iya. Malam-malam ya kan ya. Pada saat istirahat. Iya. Saat istirahat ya dok ya. Makanya itu gejala yang muncul di awal aja. 3 hari pertama hilang perasa dulu. Biasanya kalau orang batuk pilek itu kan lidah jadi kebas ya. Terus habis itu penciuman hilang. Itu cuma 3 hari. Setelah itu aktivitas seperti biasa. Gitu, normal. Nah ini amit-amit ya kan. Jangan sampai 2 kali. Artinya kan penyintas itu sebenarnya memang jadi lebih pengalaman ya, tapi ya jangan sampai jadi 2 kali lah gitu. Ini buat pelajaran yang belum pernah kena, jangan sampai kena aja gitu kan. Oximeter, terus Oksigen. Minimal oksigen. Oh, oksigen yang kalengan itu ya. Iya minimal itu ya dok ya Itu oksigen. harganya juga nggak terlalu mahal Iya. kan. Itu harganya nggak terlalu mahal. Kalau sampai kenapa-napa, kalau sampai positif ya itu tadi. Kalau diusahakan cek ke dokter ya. Iya. Terus cek darah. Nah, tadi kita bahas obat sudah, terus bahas apa yang harus kita prepare. Nah, Setelah isoman. saat isoman ini kita apa yang boleh sama yang nggak boleh? Iya, iya dok. Yang kegiatan apa yang mempercepat proses penyembuhan, Heeh. sama yang
memperlambat proses penyembuhan. Kalau untuk kegiatannya untuk orang yang isoman, lakukan apa yang menurut kita itu menyenangkan. Jadi itu memberikan efek positif. Iya. Tapi ada beberapa yang khusus itu, contohnya kalau yang pada sesak coba belajar untuk nafas. Latihan nafas yang proning Ya. Terus yang setengah duduk itu. Iya. Itu coba aja dilakukan. Miring ya dok ya. Itu ngefek ya dok ya. Ngefek sama Ngefek berjemur. ya, sama berjemur. Melakukan hal yang kita sukai. Oke. Nyanyi, nonton film ya dok ya, boleh. YouTubean. Tapi tiap orang tetap beda-beda ya dok, karena ada yang orang sukanya tidur lama itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Olahraga nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Karena saya waktu isoman olahraga terus dok, berjemur, olahraga, tidur, nonton, Makan. berjemur. Oh iya, itu kalau orang nggak sakit mungkin udah ngapain gitu kan, kerjaan olahraga, nonton, tidur, makan, olahraga. Tapi kadang tuh cobaan dari orang yang isoman itu dari orang sekitar sih. Banyak yang ngucilin orang yang Ya, positif jadi COVID stigma ya, Dok. Jadi stigma. Tapi sekarang masyarakat udah semakin pintar dan mereka tuh udah nggak yang mengucilkan, malah mereka support. Ya. Ada yang ngirim makanan, ngirim vitamin. Bener. Malah waktu isoman itu banyak yang ngirimin dok, kiriman gitu. Tetangga yang tadinya nggak tahu itu siapa, jadi ngirimin. Ya kita juga sebaliknya ketika ada yang positif siapa gitu, Ya, kirimin. itu namanya supporting gitu. system ya dok. Iya. Itu Tapi nggak semua lingkungan rumah kan seperti itu. iya. Ada yang Ada yang apa? rumah Cuek saya. ya. Ada yang cuek. Tapi ada juga yang bikin dapur itu loh. Dapur Jadi umum buat ya? buat yang positif tuh pagi siang sore dikasih makan. Iya. Ada Iya, itu. ada juga ada. Iya bener. Itu namanya kalau di Jawa Tengah Jogotonggo. juga toko. Ya. Yang itu kok kenapa sih udah positif, udah tapi nggak negatif. Iya tuh dok. PCR-nya. Sampai PCR berkali-kali. Iya. Ada yang sampai 5 kali, 5 minggu berarti 5 kali PCR. Ya sebenarnya kalau dari Kemenkes sendiri itu kalau misalkan kita tanpa gejala atau gejala ringan 10 hari itu tanpa gejala udah dianggap dia negatif dan tidak perlu PCR. 10 hari tanpa gejala. Iya, ringan dia. Sebentar dok. 10 hari tanpa gejala atau beberapa hari sebelum hari ke-10 tanpa gejala Ya, atau beberapa bagaimana? hari sebelum hari ke-10 ya tanpa gejala itu dia udah negatif sebenarnya. Sudah negatif. Beberapa hari sebelum hari ke-10 ya. Berapa harinya kira-kira berapa hari dok? Ya kan 7 lah. ada yang orang tuh 5 hari udah nggak ada gejala, ada yang cuman 3 hari di awal aja Ya. itu oke. Oke. Tapi ada juga yang sampai 11-12 hari masih ngerasain batuk-batuk. Ya. Nah kalau itu digenepin aja jadi 14 hari. 14 hari. Isoman. Oh sorry. Kalau udah negatif gitu masih diperlukan pemeriksaan lagi nggak dok? Kalau dari Kemenkes sudah nggak perlu. Nggak perlu ya. Tapi cek lagi masalah kekentalan darah, Itu cek boleh- lagi boleh paru-paru, aja. boleh nggak? Itu boleh aja. Boleh ya. Pasti atas permintaan dokter. Ada pemeriksaan sebelumnya ya. Iya. Terus kalau long covid itu gimana dok sebenarnya? Long COVID tuh dia ya lama. Jadi dia udah biasanya tuh udah keadaannya membaik. Tiba-tiba timbul gejala Gejala sisaannya lagi. itu. Tapi sebenarnya itu juga dia udah negatif ya, cuman sisaannya aja yang Sisa masih gejala ya? membekas. Jadi ada tuh yang masih nyeri, kayak asam lambungnya naik. Ada juga yang batuk-batuknya nggak berhenti. Ada juga yang anosmia. Itu masih nggak bisa Anosmia nyium. tuh bisa sampai 1 bulan, 2 bulan nggak hilang. Pada beberapa orang. Tapi sebenarnya dia udah Udah oke negatif. aja. Heeh. Itu bahaya nggak sih Dok, sebenarnya long covid itu? Sebenarnya sih kalau gejala-gejala masih ringan nggak bahaya. Nggak bahaya ya. Paling tapi tergantung ini dok ya. Kalau ada gejalanya ya. komorbidnya, kalau ada komorbidnya paling yang kita harus lebih fokus. Jadi oke, tadi belum sempat dibahas juga itu komorbidnya itu apa aja sih sebenarnya covid. Jadi orang-orang bisa prepare lagi nih gitu.
lebih waspada. Selain dari obat kan dari luar ya dok ya. Kalau dari kita sendiri itu apa yang harus kita benahi? Misalnya apakah diabetes, apakah darah tinggi? Diabetes, darah tinggi itu salah duanya. Ada juga asma. Ada juga yang kayak gagal ginjal, ada juga yang sakit jantung. Nah itu tuh masuk ke dalam komorbid. Plus obesitas ya, Dok? Plus obesitas. Iya, obesitas itu termasuk yang salah satu susah juga dia buat sampai PCR-nya negatif. Oke dok, ini ada beberapa catatan. Tadi kan kita sudah bahas soal susu beruang sama vitamin. Terus ada ini sih lebih kayak kita permainan mitos atau fakta ya kan. Iya. Madu dok, itu gimana dok? Kalau lagi kena COVID boleh nggak sih kita minum madu? Madu itu bagus kalau pada saat untuk kita sebelum terkena tuh bagus dia buat daya tahan kita. Tapi kalau kita udah positif, sebaiknya jangan minum madu dulu karena virus itu suka dengan daerah yang manis. Yang gula. Yang gula. Nah itu dia akan lebih berkembang biak kalau kena yang manis. Jadi sebaiknya kalau positif kurangin karbo sama jangan madu dulu. Banyakin protein ya, Dok? Banyakin protein, benar. Imun tubuh itu terbentuk dari protein ya, Dok? Iya. Ya. Oke, next ya. Berarti intinya kesimpulannya gini, madu itu bagus kalau kita masih sehat ya. Tapi Iya. kalau kita lagi kena virus, jangan di stop dulu. dulu. Terus ada lagi dosis obat sakit kepala ditambah. Itu bener apa salah dok? Dosis obat sakit kepala ditambah. Iya, kalau lagi kena COVID nih, lagi isoman, tambahin. Ya kan nggak semua. Ya kalau misalnya dia memang sakit kepala, ya dosis itu yang sewajarnya aja, nggak usah yang ditambah-tambah. Karena contohnya, kalau kita minum paracetamol itu kan bagus buat memang dia bisa sebagai anti panas dan anti sakit, anti nyeri. Nah kalau misalnya paracetamolnya, ini kalau kita ngomong dosis berarti untuk obat itu berdasarkan berat badan ya. Yeah. Jadi bukan berarti kayak yang beratnya 90 minum paracetamol 500 mg itu sesuai, itu enggak. Jadi dia sampai 100 sampai 1000 mg aja dia masih bisa, masih oke. Nah, jadi kalau misalkannya lebih dari itu, paracetamol itu malah ngerusak fungsi hatinya. Boleh. Paracetamol malah merusak fungsi hati. Kalau Artinya, dalam jumlah yang sangat banyak. ya, jadi dosis obat sakit kepala itu tidak perlu ditambah, sewajarnya aja. Kadang-kadang teman-teman ini yang sampai PCR sampai berkali-kali masih positif ya kan, stres. Terus cuci hidung. Ya, cuci hidung. Sebelum Saya selama PCR. sakit itu cuci hidung dan kumur-kumur, Dok. Itu bener kah? Nah, Berefek sih. Berefek. Ya. Karena kan virus ada di hidung Rongga dan hidung di dan mulut ya, Dok. Mm-hmm. Jadi sering-sering termasuk mandi ya, Dok. Membersihkan diri kan itu termasuk untuk terapi, maksudnya salah satu cara untuk supaya lebih cepat sembuh ya, Dok. Itu lebih ke arah higienis juga. Higienis ya, Berarti nggak salah itu ya, masih bisa membantu. Masih oke. Oke. Saya dulu waktu sakit ya, Dok, saya bersihin hidung sama mulut itu pakai ekoenzim, cairan ekoenzim loh, Dok. Nah, jadi mau tidur sama bangun tidur itu saya bersihin ekoenzimnya, saya masukin di sini sama kumur-kumur. Ini kan kita sudah masuk pertanyaan mitos atau fakta. Artinya kita udah di Terakhir ya. Saat kita siaran sekarang ini kan angkanya udah turun. Ya kan, kita nggak mau naik lagi nih, nambah lagi. Iya. Ada pesan-pesan nggak dari dokter nih sebelum kita tutup? Yang pertama, jaga imun diri masing-masing. Prokesnya jangan sampai kendor. Ya, pakai Lebih masker. baik, pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak ya. Itu jangan sampai kendor. Terus tetap jangan lupa tuh kayak olahraga itu tetap dilakuin. Makanan yang bergizi tetap. Jangan jajan-jajan dulu di rumah. Nah, Dok, ada teman dia baru sekitar 1 bulan sembuh dari COVID. Lalu dia vaksin, dapat
vaksinnya. Tapi memang saat itu dia tidak ditanya atau dia juga nggak bilang kalau dia Habis baru 1 bulan. Itu efek di badannya bagaimana sih terus itu? Kalau efek di badannya, jadi ini kan sebenarnya antibodinya dia lagi tinggi nih, terus disuntikin vaksin. Nah itu berarti dia memang akan mengalami lebih tinggi lagi, lebih tinggi dia antibodinya. Nah tapi kalau kayak gitu kan, kalau kita itu kan Indonesia ya agak kasihan ya, lebih baik dikasih kesempatan buat orang-orang yang Belum. lebih dulu yang belum divaksin, Yang belum punya imunnya ya. belum punya Ya imun. jadi benar itu lebih ketersediaan vaksin. Vaksin juga. Ya. Ya kecuali kalau kita melimpah ya kayak di Amerika itu sudah berapa persen yang Itu divaksin. mau wisata gratis vaksin. Mau Iya. kemana Oh iya, gratis vaksin Gratis ya, vaksin. bener ya. Iya. Kalau kita kan nggak kemana-mana dibuka vaksin gratis gitu aja, ngantrinya malah berjubel kan. Kita mau vaksin malah positif gara-gara Kerumunan ya, karena berkerumun ya. itu tadi yang bisa kita sampaikan untuk topik isoman. Isoman yang aman dan tepat. Betul, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan-bosan sama kita ya. Sama podcastnya AIJ. Ya, Dan terus mudah-mudahan kita juga bisa menghadirkan topik-topik yang bermanfaat. bermanfaat Terus dan apa? bisa memperbanyak subscriber dan ada endorsement barangkali ya. Iya. Ya, oke. Baru cangkir ini. Dan semoga Pak Gede jadi host tetap. Amin. Amin gitu dong. Dokter, terima kasih udah mau join Iya. siang ini. Dadakan lagi Jangan ininya. bosan-bosan ya. Enggak. Enggak Terima kasih dadakan juga. kok, itu sudah di planning dari sebelum-sebelumnya. Oh gitu ya. Iya. Oh ya udah. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih. Udah nih udah ditutup kayak.